Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Serigala dan Hiena. Suatu hari, ada seorang nelayan yang melewati hutan. Ia membawa banyak sekali ikan hasil tangkapannya. Hal itu diketahui oleh serigala. Serigala ingin sekali memakan ikan yang dibawa oleh nelayan itu. Nelayan menaruh ikan-ikan tangkapannya di gerobak miliknya. Ia menarik gerobak itu dengan cepat sehingga serigala kesulitan untuk naik ke gerobak itu. Aku harus mencari cara agar bisa mendapatkan ikan-ikan itu, batin serigala. Ia pun terus mengejar nelayan itu, tapi lagi-lagi sulit sekali untuk masuk ke dalam gerobak nelayan. Akhirnya ia pun menyerah. Nelayan hampir setiap hari melewati jalan tersebut. Jadi, esok serigala masih memiliki kesempatan untuk menikmati ikan yang dibawa oleh nelayan. Maka ia pun mencari akal untuk mendapatkan ikan nelayan. Benar saja, keesokan harinya, nelayan melewati jalan yang sama. Ia membawa banyak ikan di gerobaknya. Aku akan pura-pura mati agar nelayan itu mengambilku, ucap serigala. Serigala melaksanakan rencananya. Ia berpura-pura mati. Ia merebahkan diri di jalan yang dilalui oleh nelayan. Ia sama sekali tak bergerak. Nelayan melihat serigala itu. Wah, ada serigala yang mati. Akan kubawa dia ke rumah. Akan kuambil kulitnya yang bagus ini, ujar nelayan. Nelayan lalu menaruh serigala pada tumpukan ikan di gerobak. Alangkah senangnya hati serigala. Ia bisa menikmati ikan yang cukup banyak tanpa diketahui oleh nelayan. Saat sudah kenyang, serigala pun turun dari gerobak dan segera berlari. Serigala menceritakan pengalamannya kepada temannya hiena. Hiena sangat tertarik dengan ide serigala. Besok akan aku coba idemu. Semoga aku juga bisa makan ikan segar sepertimu, ujar hiena. Benar saja, keesokan harinya, hiena pura-pura mati. Ia melakukan hal yang sama persis dengan yang dilakukan serigala. Ia merebahkan dirinya di tengah-tengah jalan yang dilewati oleh nelayan. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang nelayan dengan membawa ikan yang banyak di gerobaknya. Nelayan itu melihat hiena, lalu menghampirinya. Bangkai anjing ini sungguh menggangguku. Tak ada yang bisa aku ambil darinya. Bulunya juga sangat jelek, ujar nelayan. Nelayan melemparkan hiena ke tepi jalan hingga mengenai sebuah batu besar. Hal itu membuat tubuh hiena memar-memar. Saat nelayan sudah pergi menjauh, hiena pun segera pergi menemui serigala. Ia menceritakan apa yang telah terjadi. Serigala tak bisa berkata apapun. Rupanya aku tak bisa meniru caramu. Kita memang berbeda, ujar hiena. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pendekar sebesar apel.
Pada zaman dahulu, ada manusia mini yang hidup di negeri Jepang. Isumboshi nama manusia mini itu. Tubuhnya begitu kecil, hanya sebesar apel. Hal itu seringkali membuatnya rendah diri. "Kenapa tubuhku kecil begini?" keluh Isumboshi dengan sedih. "Aku jadi tidak bisa bekerja dengan baik, serta sulit mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh orang lain." "Tidak perlu bersedih seperti itu, Nak," hibur kakek Isumboshi. "Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kau memang kecil, dan itu adalah kekuranganmu. Tapi kau juga punya kelebihan, yakni cerdas dan pemberani. Bukankah begitu?" Isumboshi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk-ngangguk mengiyakan ucapan kakek. Namun masih dengan raut wajah yang sedih, sang kakek tersenyum. Ia memahami kesedihan cucunya itu. Ia menepuk pundak Isumboshi lalu berkata, "Daripada bersedih terus, bagaimana kalau kau pergi ke kota saja selama beberapa bulan? Di sana kau bisa mempelajari ilmu pedang di perguruan kerajaan. Nanti kau bisa menjadi pendekar yang hebat." Seketika hilang gurat kesedihan di wajah Isumboshi setelah mendengar usulan kakek. Ia sangat tertarik dengan ide itu. "Aku mau, Kek. Aku akan latihan dengan rajin sehingga bisa menjadi pendekar yang hebat," seru Isumboshi dengan mata berbinar-binar. Dengan restu dari ayah dan ibunya, akhirnya berangkatlah Isumboshi ke kota. Sebagai bekal di perjalanan, sang kakek memberikannya sebuah mangkuk kayu untuk dipakai sebagai perahu. Ayah dan ibunya juga tidak lupa memberikan bekal. Sang ayah memberi sebuah jarum untuk digunakan sebagai pedang. Sedangkan sang ibu memberi 2 padi panjang untuk digunakan sebagai dayung. "Aku pergi dulu ya," pamit Isumboshi setelah memeluk kakek, ayah, dan ibunya satu persatu. Ia berangkat dengan langkah yang mantap, hendak menyongsong harapan baru untuk menjadi pendekar pedang yang tangguh di negeri itu. "Hati-hati di jalan, Nak," seru mereka sambil melambaikan tangan. Mereka berdoa agar Isumboshi selamat sampai tujuan dan bisa menjalani kegiatannya dengan lancar selama di perantauan. Dalam perjalanan itu, Isumboshi melewati desa yang porak-poranda. Rupanya ada raksasa jahat yang sedang berdiam di desa itu dan merusak apapun sesuka hatinya. Isumboshi tak sampai hati membiarkan kekacauan itu. Ia bertekad untuk melawan sang raksasa demi menyelamatkan warga desa. Isumboshi bergegas mendatangi sang raksasa. Ia langsung menyerangnya dengan cara menancapkan senjatanya berupa jarum berkali-kali ke tubuh raksasa itu. Ia betul-betul manusia mini yang pemberani. Gerakannya begitu lincah saat menyerang si raksasa. Karena tubuh Isumboshi begitu kecil, si raksasa tidak bisa melihatnya. Ia hanya bisa mengaduh kesakitan tanpa tahu siapa yang menyerangnya. Isumboshi terus menyerang si raksasa secara bertubi-tubi. Beberapa lama kemudian, raksasa itu pun roboh dan tidak bisa bangkit lagi. Sontak masyarakat bersorak-sorai kegirangan. "Hore, raksasa sudah mati, kita sudah aman," seru warga desa. Mereka begitu riang gembira. Mereka mengeluh-elukan Isumboshi sebagai pahlawan. Mereka sangat menghormati Isumboshi.
meskipun tubuh Isumboshi begitu kecil. Lalu Isumboshi pun dikenal sebagai pendekar sebesar apel. Pesan moral dari dongeng ini adalah kita tidak perlu minder atau rendah diri dengan kelemahan yang kita miliki. Lebih baik kita fokus saja pada kelebihan yang kita punya. Di antaranya dengan terus melatihnya, sehingga kelebihan itu akan membuat kita menjadi orang yang unggul.